Panjang umur kalau beribadah seperti ini itu lebih baik, betul ya. Itu ulama sepakat semua bahwa panjang umur tapi umur dipakai untuk ibadah pada Allah lebih baik daripada pendek umur tapi beribadah pada Allah. Jadi kalau pendek umur beribadah pada Allah, panjang umur beribadah kepada Allah, jauh lebih baik yang panjang umur. Kalaulah nanti sama-sama masuk surga, ya sama masuk surga, tapi levelnya beda bu, ya. Ini semuanya jatah masuk surga nih dua sahabat nih. Tapi ada masuk waiting list dulu, ada yang langsung masuk, sama-sama masuk ya. Tapi nanti di dalam surga level juga beda sesuai dengan amalannya di dunia. Ya. Amalannya di dunia. Nah, maka kita minta sama Allah diberkahi umur kita, umur yang ada itu kita pakai setiap tahun untuk ibadah kepada Allah dengan baik. Makanya kalau Allah pilih kita nanti, insya Allah kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, Allah pilih untuk mendapatkan kesempatan ibadah bulan Ramadan tahun depan insya Allah. Bulan depan insya Allah ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dari sinilah kita paham betapa kesempatan Ramadan itu adalah sesuatu yang big sell. Ya Bu? Hah? Lebih daripada itu bahkan, ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, lalu persiapan kita menantikan bulan Ramadan itu, ya, saya masuk pembahasan lebih kepada teknis, kepada fikihnya, karena ibadah, ya, bulan Ramadan itu kita harus paham menu-menu bulan Ramadan itu apa saja sih, ya, kalau kita pergi ke restoran, ibu-ibu, ya, katanya ini ada restoran yang istimewa. Atau restoran yang punya masakan khusus. Tempatnya berapa? Jauhnya itu di puncak. Pergi ke sana berapa jam? Dari sini? 2 jam. Pergi khusus untuk makan, ada makanan khas khusus itu. Luar biasa, lagi viral lagi. Ya. Mau pergi. Sampai ke sana, ibu harus paham menu di sini apa-apa aja. Jangan sampai ibu sudah sampai ke restoran di puncak itu, ibu cuma makan nasi putih sama teh. Ya kalau makan nasi putih sama teh nggak usah pergi ke sana, di sini ada teh, ya. Di sini ada, nggak perlu harus pergi ke sana. Maka sekarang bulan Ramadan menunya apa? Jangan sampai masuk bulan Ramadan ibu masih seperti bulan-bulan yang lain. Ya, kita paham menunya apa. Nah, apa menu terpenting bulan Ramadan? Ya, yang pertama puasa. Itu menu asli itu, menu aslinya itu, ibaratkan nasinya. Udah nasi, setelah itu baru pikir apa? Lauknya, ya. Ya, nasinya nih, nasinya itu yang super loh, berasnya bagus, enak ya. Enggak beras catu, bukan. Beras catu ibu tahu? Beras catu itu dulu beras yang dikasih untuk pegawai negeri ya, oleh negara ya. Ya, ibu-ibu guru, pegawai negeri oleh negara itu dapat beras catu ibu namanya. Beras bulog ya, boleh juga ya, beras bulog itu ya, kualitasnya supernya gini nih ya. Jadi berasnya kualitas terbaik, bagus ya. Nah, sekarang kita bicara ada puasa menu utama, kemudian qiyamul lail, salat tarawih itu, salat tarawih itu menu utama, enggak ada salat tarawih di bulan yang lain tuh, menu utamanya itu ibu. Ya, jadi udah ada nasinya, sekarang ada lauknya. Ini lauk yang mana lebih mahal? Kadang lauknya lebih mahal ya daripada nasi ya. Apalagi yang menu utamanya itu ya. Qiyamul lail ibu ya. Kemudian apa? Menu utamanya Al-Quran. Kemudian menu utamanya apa lagi? Sedekah, betul ya. Kemudian menu utamanya apa? Iktikaf ya, iktikaf. Ini 5 menu utamanya nih ya, yang akan kita bahas satu persatu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita menang ya, masuk bulan Ramadan kita ya, dan dituliskan termasuk orang-orang yang bertakwa oleh Allah dan orang-orang yang menang insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama kita bahas tentang masalah puasa dulu ya. Puasa ini ataupun siam, dia ada rukun ibu-ibu.
rukun puasa itu adalah sesuatu yang merupakan elemen penting daripada puasa. Kalau satu dia rusak, yang lain semua rusak. Ya. Nggak dianggap seperti air. Air itu kalau rumus kimianya apa? H2O kan? Air itu H2O. Jadi kalau H tidak ada, O tidak ada, nggak mungkin ada air. Itu elemen penting daripada air. Itu H2O, substansi daripada air. H dan O, hidrogen dan oksigen. Puasa ada dua rukunnya juga. Yang kalau rukunnya ini nggak benar dilakukan, itu akan nggak berguna puasa kita, nggak sah puasa kita. Ya, dua rukun puasa. Kalau sholat ada 13 rukunnya ya. Kalau ini dua rukunnya. Yang pertama apa? Yang pertama niat. Yang pertama niat. Ibu-ibu, niat ini adalah yang menjadikan sesuatu yang nampak biasa bisa jadi ibadah gara-gara niat. Bedanya di niat. Ya, niat itu yang membedakan ini ibadah atau adat. Ibu mau pergi cek darah, mau cek kolesterol dan yang lain, ibu akan disuruh ibu berpuasa ya. Ya. Puasa juga, ya. Tapi niat puasa untuk cek darah, jumpa dokter, itu bukan ibadah. Apa yang menjadikan saya berpuasa, tahan makan, tahan minum juga, tapi ibadah? Karena saya meniatkan ini kewajiban ke atas saya, karena saya beriman, ya, oleh Allah yang mewajibkan, dan saya mengharapkan ridho daripada Allah dari balik ini semua. Nah, dengan niat apa? Saya yakin dan dengan iman ini adalah kewajiban dari Allah kepada saya, dan saya di belakang daripada puasa ini mengharapkan pahala dari Allah semata. Ya, makanya kita berpuasa meniatkan bahwa dengan sengaja, enggak main-main, enggak pura-pura, tapi dengan sengaja saya berpuasa Ramadan hari ini dalam bulan tahun ini, ya, wajib atas saya karena Allah, enggak karena suami, enggak karena siapa-siapa, enggak, tapi karena Allah Ta'ala. Jadi betul-betul kita lakukan itu karena panggilan iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan rutinitas, bukan juga untuk ngediet, ya, bukan untuk nurunin badan, bukan, ya. Ini kalau bisa nih program nih bulan Ramadan nih nurunin badan 30 kilo nih, ya. Jadi semangat puasa karena apa? 30 kilo, bahaya itu ibu, ya. Tapi lillahi ta'ala. Niat inilah yang menjadikan ini adat atau ibadat, ya. Dengan niat iman karena Allah, jadilah dia ibadah. Nah, oke. Lalu untuk niat ini, ibu-ibu, itu ada kriteria supaya niat ini benar. Kriteria supaya niat ini benar, 3 kriterianya. Kriteria yang pertama adalah di dalam kita meniatkan, niat itu harus dipasang, ibu-ibu dengarkan baik-baik. Karena ini ilmu nih. Ini saya masuk bicara masalah ilmu, bukan bicara masalah semangat. Kalau semangat ibu dengar semangat, enggak ibu dengar tidur, enggak ada masalah. Tapi kalau ilmu, salah ibu dengar, salah ibu paham, salah ibu lakukan. Ya, ini bukan semangat nih, tapi ilmu, ya. Ilmu harus didengar dengan baik. Kriteria niat ada 3 nih. Yang pertama adalah waktu meniatkan. Waktu kita niat untuk puasa wajib Ramadan, ini puasa wajib nih, bukan puasa sunnah nih. Puasa wajib nih, beda dia niat puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa wajib itu diniatkan, niatnya itu adalah di malam hari sejak maghrib sampai masuk waktu subuh. Itu masa fase rentang kita meniatkan puasa wajib. Masukkan niat kita di dalam hati ini, enggak perlu harus lafazkan, enggak apa-apa juga, enggak dilafazkan pun enggak apa-apa, dalam hati pun oke. Sedangkan kita lafazkan niat itu hanya untuk apa? Hanya untuk menyadarkan kita terhadap niat dalam hati. Kalau kita ucapkan niat, itu artinya apa? Menyadarkan diri dengan niat dalam hati. Ya, kalau enggak ngucapin, enggak apa-apa juga. Ya, enggak apa-apa. Yang penting betul-betul terpasang dalam hati. Waktunya kapan? Itu sejak maghrib. Misalkan mau masuk Ramadan esok, maghrib itu sudah boleh kita niatkan puasa esok hari. Ya, sengaja aku puasa bulan Ramadan tahun ini, esok hari
wajib atasku karena Allah Ta'ala. Titik. Nah ya, kita niat itu. Atau kita niatkan ya sebelum masuk sholat subuh, itu sudah kita niatkan itu. Itu akhirnya. Itu masa kita meniatkan untuk puasa esok. Satu. Yang kedua, kriterianya adalah tentukan dalam niat puasa Ramadan tahun ini. Jadi bahwa kita puasa esok hari itu puasa Ramadan tahun ini gitu. Tentukan itu. Kenapa Ustadz kita tentukan itu? Karena ada orang yang puasa Ramadan sekarang. Sekarang ada yang puasa Ramadan nih sekarang nih. Masa nggak ada? Qadhaan, iya kan? Yang qadha itu kan puasa Ramadan tuh. Ya kan wajib itu puasa qadha. Ibu-ibu ada yang banyak yang puasa qadha sekarang. Nah, yang belum selesai ya, boleh, bagus. Di antara persiapan bulan Ramadan mengqadha puasa Ramadan yang lalu tuh. Persiapan diqadha semua. Itu puasa Ramadan nih sekarang nih ibu-ibu yang sedang puasa. Tapi Ramadan tahun lalu. Maka pada saat datang bulan Ramadan tahun ini, saya meniatkan ini Ramadan tahun ini. Jangan pula ibu-ibu ada yang jahil berpuasa Ramadan tahun lalu di Ramadan yang datang nih, biar sekalian aja lah. Ya sekalian aja bulan Ramadan nanti kita qadha sekalian yang lalu dengan tahun ini sekalian. Nggak boleh, nggak diterima oleh Allah itu. Ramadan tahun ini ya tahun ini, hari ini satu puasa satu niat. Nggak boleh ada niat yang lain, nggak ada dia. Maka nggak ada puasa sunnah bulan Ramadan, nggak perlu lagi ada puasa sunnah bulan Ramadan. Full dia untuk yang wajib untuk tahun ini. Nah gitu. Tentukan, pastikan Ramadan yang kita puasa itu Ramadan tahun ini, di bulan Ramadan itu. Kriteria yang kedua. Yang ketiga adalah ulangi niat itu setiap malam. Atikrar, ulangi niat setiap malam untuk puasa esok hari. Ustadz, kan ada juga yang bilang bahwa sebulan sekali niat di awal bulan untuk 1 bulan. Jadi nggak perlu niat-niat lagi tiap malam, karena niat sekaligus 1 bulan. Yang saya sampaikan ini adalah madhab Imam Syafi'i. Ya, jadi ibu tahu nanti ini base-nya kemana ini, referensinya Ustadz ini ngomongnya apa ini? Ini madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan niat satu kali untuk 1 bulan, jadi nggak perlu niat lagi. Tapi madhab Imam Syafi'i itu setiap malam itu diniatkan. Tapi dalil Imam Syafi'i kuat. Saya kasih tahu sekarang dalilnya. Ya. Kalau kita sholat, ibu-ibu, kita sholat 4 rakaat zuhur misalkan, itu sekali sholat kita cukup sekali niat kan? Nggak ada niat rakaat ke-1, rakaat kedua niat lagi, keempat, nggak ada niat begitu. Sekali niat Allahu Akbar, itu sekali niat full sudah selesai. Nggak perlu niat-niat lagi setelah itu. Tapi kalau ibu batal di rakaat yang ketiga, ibu akan ngulang rakaat pertama atau ngulang rakaat ketiga saja? Nah, ibu ngulang di rakaat yang pertama. Jadi sholatnya ngulang semuanya. Rakaat keempat batal, ngulang semuanya, ya kan? Berarti kalau begitu ini sholat dia satu paket. Kalau satu rusak ya semuanya rusak. Ngulang dari awal. Kalau ibu puasa bulan Ramadan, kalau batal di hari yang kelima, ibu akan ngulang untuk 1 hari aja atau semuanya? Enggak dari awal. Kan puasa wajib 1 bulan. Nah inilah dia. Berarti menunjukkan puasa itu setiap hari dia terpisah dengan hari yang lain. Dia parsial sifatnya. Kalau rusak yang ini saja ya udah ini aja diganti sama yang lain. Enggak harus buang satu paket, beli paket baru gitu. Enggak ya. Tapi ini apa? Slice ini yang rusak, ya udah slice ini diambil, masukin balik nanti, diqadha kemudian. Sebab itulah Imam Syafi'i mengatakan bulan Ramadan dia puasa diniatkan setiap malam untuk 1 hari masing-masing dia terpisah-pisah ibadahnya. Kalau rusak yang ini ya udah ini aja diperbaiki, masukin lagi. Sampai 30 hari gitu. Jelas? Jelas? Nah, itulah sebabnya. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan kalau orang meniatkan puasa
baru dia pasang niat setelah subuh dia pasang niat puasa Ramadan, itu puasa hari itu nggak dianggap. Ya, misalkan sahur tadi malam cuma makan aja tapi nggak ada niat, ya, nggak ada niat. Malamnya nggak ada niat, sama sedak dari maghrib nggak ada niat dia. Ya. Sahur cepat pula, jam 2 udah sahur. Ya. Lalu kemudian dia pikir sebelum subuh nanti minum air dikit lagi, ya, persiapan minum air lagi, baru niat diminum air, nah, baru pergi salat subuh. Ya. Ternyata bangunnya udah jam 6. Orang udah pulang sholat, dia baru pasang niat. Nggak dianggap puasa hari itu. Niatmu terlambat karena niat waktunya itu sudah lewat. Waktu fase niat itu kapan? Dari tuh sampai sini. Kamu niatnya setelah itu, nggak dianggap puasa hari itu. Kalau orang Aceh bilang itu puasa soh, bukan puasa sah, ya. Puasa soh itu kosong, ya. Puasa kosong, tidak sah. Jadi puasa soh tapi tidak sah. Nah gitu. Nah itu dia. Jadi dikata hari itu dia. Kenapa? Niatnya terlambat dia pasang. Nah gitu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, ibu-ibu yang dimuliakan, niat. Lalu kemudian puasa apa lagi? Masalah rukun yang kedua daripada puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ya. Tahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa ibu-ibu? Yang membatalkan puasa semua kita tahu, makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, itu batal puasa. Yang enggak sengaja dimaafkan. Ya, makan enggak sengaja maksudnya lupa, ya, lupa, tidak tahu, ya. Hubungan suami istri tidak sengaja juga dimaafkan, ya. Ada gitu? Enggak ada. Kalau makan ada, ya. Kalau itu enggak, ya. Tapi secara hukum kalau enggak sengaja, lupa atau apa, ya, itu tidak batal puasa secara hukum, ya, secara hukum. Walaupun prakteknya nampaknya enggak, Ustaz, ya. Itu hukumnya begitu, ya. Makan minum atau yang semakna dengan makan minum. Jadi hindari diri dari makan minum yang sengaja, ya. Kemudian hindari diri dari melakukan yang semakna dengan makan minum. Nah, apa yang semakna dengan makan minum? Ya. Yang semakna dengan makan minum itu adalah memasukkan suatu benda ataupun sesuatu yang terasa ke dalam rongga tubuh yang terbuka secara normal. Ya. Yang semakna dengan makan minum artinya apa? Hindari perbuatan ini. Yang semakna dengan makan minum. Apa itu, Ustaz? Memasukkan sesuatu materi yang terasa melalui rongga tubuh yang terbuka secara normal. Mana rongga tubuh terbuka secara normal? Mulut kita, hidung kita, telinga kita, jalan depan, jalan belakang, itu rongga tubuh yang terbuka secara normal. Ya. Maka seseorang yang memasukkan, misalkan dia semprot, dia ada masalah dengan pernapasan. Pada saat dia sesak, dia semprotkan obat melalui mulut. Batal puasa? Batal puasa. Karena apa? Karena masuk sesuatu barang ataupun benda yang terasa, cairan lagi walaupun semprot, melalui rongga mulut yang terbuka secara normal. Nah, itu batal puasanya. Sampai terasa di kerongkongannya juga. Kemudian seorang yang dia itu tetes mata. Dia tetes mata di siang saat sedang puasa, ya. Batal puasa? Tidak. Kenapa? Karena mata bukan rongga yang terbuka. Yang terbuka tadi itu tuh, yang secara normalnya terbuka, ya. Orang mau melakukan suntik insulin ataupun suntik lain, bahkan infus, itu batal puasa? Tidak. Kenapa? Itu bukan rongga tubuh yang terbuka normal. Ya, itu rongga yang dipaksa buka di bagian kulit, itu tidak batal puasa kata para ulama, ya. Kecuali infus pengganti makan yang glukos misalkan, ya. Infus glukos pengganti makan itu batal puasa. Karena memang itu diinfus demi untuk
tidak perlu makan ya, pengganti makan. Itu semakna dengan makan berarti itu batal puasanya, ibu-ibu ya. Jadi dihindari yang seperti itu. Ya, yang itu bisa membatalkan puasa. Lalu membatalkan puasa kita tahu haid dan nifas pada seorang wanita, batal puasanya ya. Nah, begitu juga hilang akalnya, batal puasanya ya. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Adapun seorang yang dia berwudu di bulan Ramadan, gimana itu? Dia berwudu di bulan Ramadan, lalu kemudian ketika dia berwudu itu tertelan Ustaz, ya, air. Kalau enggak sengaja tertelan berwudu itu tidak batal. Jangan sengaja ditelan, tapi tertelan tidak sengaja. Tapi selama 3 kali berwudu, berkumur-kumur kan 3 kali dalam wudu tuh. Kalau dia berkumur yang keempat kali tertelan tidak sengaja itu batal. Jadi kumurnya udah lebih daripada 3 kali, udah 4 kali. Yang keempat tertelan pula. Ya, tapi kan nggak sengaja saya Ustaz. Yang keempat itu sengaja tapi, ya. Kenapa 4? Kan 3 yang disuruh, ya. Kenapa 4? Nah, itu batal kata para ulama. Tapi kalau 3 saja tidak apa-apa. Kalau berkumur di luar sholat, boleh. Tapi kalau tertelan nggak sengaja itu bisa batal. Ingat itu mau berkumur tapi ini puasa nih. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu yang suka untuk cicipi makanan. Boleh cicipi makanan kalau tertelan itu batal. Tapi nggak sengaja tertelan, refleks Ustadz. Refleks itu, tapi kan waktu cicipi sengaja. Pas apa? Telannya itu refleks karena udah biasa, ya. Nah, itu bisa batal puasa. Nah, itu dia. Paham ya? Mencicipi makanan saja tanpa menelan, meludahkan tanpa dengan hilang rasa semua dari mulut, itu nggak batal puasa. Tapi kalau tertelan walaupun refleks itu batal puasa karena mencicipi sengaja. Tertelan secara tidak sengaja itu batal puasa dan itu nggak disuruh. Beda dengan wudhu tadi, memang wudhu memang disuruh kita untuk membersihkan mulut, memang disuruh sunnahnya 3 kali. Nah gitu. Paham ya ibu-ibu? Ya. Baik, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa mereka yang dia itu boleh untuk memilih puasa dan tidak puasa bulan Ramadan? Ya, ini sedikit saya sampaikan. Siapa yang dia itu boleh tidak puasa bulan Ramadan dan siapa yang memang dilarang puasa bulan Ramadan? Ya. Yang dilarang puasa bulan Ramadan atau memang tidak diterima puasa bulan Ramadan itu adalah ya ibu-ibu yang datang bulan haid dan nifas. Memang itu memang tidak berpuasa dan tidak diterima puasanya, justru tidak puasa kita taat pada Allah. Jadi jangan berpikir kasihan ya saya, mestinya saya puasa gitu. Ibu enggak puasa, bersabar dengan kondisi yang demikian itu taat pada Allah, taat dengan cara lain. Ya. Itu memang tidak ya, kalau misalnya ada Ustadz boleh enggak minum pil gitu supaya misalkan enggak datang bulan Ramadan. Ya, itu sering ibu-ibu yang tanya sebelum datang bulan Ramadan. Saya katakan para ulama kita, ulama Al-Azhar, guru-guru kami menyampaikan itu meminum pil itu boleh saja, tapi dengan syarat tidak merusak setelah minum itu. Jangan sampai hilang datang bulannya selama-lamanya setelah itu. Itu perlu kepada cek hormon juga kan. Harus tahu dulu pas ini bisa merusak tidak. Nah, kalau merusak enggak boleh. Tapi bisa normal setelah itu dengan dengan kesaksian ataupun hasil diagnosa dokternya ini boleh dipakai sehingga selama 1 bulan enggak datang bulan. Oke, boleh, diperbolehkan begitu. Tapi dengan syarat tadi itu. Tidak sampai tidak sampai merusak hormonnya sehingga enggak datang bulan lagi atau haid setelah itu bahaya. Itu merusak diri, itu tidak diperbolehkan alias dilarang. Kemudian siapa yang enggak boleh puasa? Ya orang gila, orang yang enggak waras, seorang sudah hilang ingatan, ya. Nah gitu. Orang yang sudah hilang ingatan, orang tua mungkin atau orang maaf cakap ada yang sudah ya ODGJ gitu ya. Jadi gimana ya sudah dia itu memang tidak wajib, enggak perlu bayar fidyah. Adapun kalau orang tua kita sudah misalkan sudah uzur ya, sudah uzur dia bagus dalam hal ini ya. Kalau ingatannya sudah tidak ada lagi ya,
Ingatannya misalkan sudah tidak ada lagi, sudah kita juga dia sudah tidak kenal ya, anaknya sudah dia tidak kenal, arti kan sudah uzur sekali itu ya. Bagus kalau seandainya dia kita bayarkan fidyah. Ya walaupun dia tidak sudah hilang ingatan, nggak sadar diri kan, sholat nggak bisa lagi ya kan, puasa juga tidak. Dia tidak dituntut untuk puasa lagi berarti. Tidak dituntut untuk puasa lagi. Tapi kalau kita selaku anak ingin bayarin fidyah untuk beliau, boleh silakan. Ini yang tidak berpuasa ya. Ada kemudian yang dia itu bisa memilih untuk puasa atau enggak. Nah ya, milih puasa atau enggak. Yang pertama siapa yang dia itu boleh memilih puasa atau enggak? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, yang sakitnya kalau dia puasa itu nambah sakit atau memperlambat sembuh. Nambah sakit, memperlambat sembuh kalau dia puasa. Yang begini nih, dia boleh milih, bukan nggak boleh puasa, tapi boleh milih untuk puasa atau enggak. Kalau ibu kita, saudara kita, keluarga kita ada yang ngotot, saya puasa. Tapi kan harus minum obat, biar waktu nanti setelah buka puasa minum obat. Tapi dokternya bilang nih siang-siang minum obat, nggak usah. Saya nggak mau minum, mau puasa. Ya udah, kalau dia milih begitu nggak ada masalah. Berarti dia ngotot mau puasa, boleh. Dia boleh milih puasa atau enggak. Terus nanti terlambat sembuh, ya dia siap. Nggak apa-apa saya terlambat sembuh, yang penting puasa saya nggak boleh lewat. Nah itu boleh. Artinya dia boleh milih itu. Ya. Kalau dia nggak puasa, gimana Ustadz? Dia boleh untuk nanti mengqadha setelah sembuh daripada sakitnya. Ya. Kemudian ada sakit yang nomor 2, itu sakit ada harapan sembuh nih. Ada nomor 2 sakit yang secara adat nggak ada harapan sembuh. Ya, baik seperti orang tua kita yang memang kalau puasa tambah lemas, dia nggak sanggup lagi puasa, tapi pikiran sadar, ingatannya bagus, tapi kalau puasa lemas dia dan nggak sanggup, lapar setiap saat, bahkan minta nasi tadi 2 jam udah makan, minta lagi katanya belum makan, ya. Misalkan cepat lapar dia, ya, nggak sanggup puasa lagi, ya karena umurnya. Yang beginian ataupun sakit permanen sifatnya, ini dia nggak puasa tapi dibayarkan fidyahnya, ya, karena dia nggak ada masa mengqadha nih. Orang sakit yang permanen sifatnya, nggak ada qadha, bayar fidyah setiap hari 1 fidyah, ganti 1 puasanya. Ini kalau sakitnya permanen. Tapi kalau sakit ada harapan sembuh, walaupun nampaknya sembuh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak masalah. Dia nggak bayar fidyah tuh ibu-ibu. Dia hanya mengqadha kalau nanti sembuh. Kalau nggak sembuh Ustadz tiba-tiba meninggal, ini kan ada harapan sembuh sih. Memang secara adatnya ini sembuh, walaupun mungkin berapa bulan, ya. Ustadz tiba-tiba meninggal, nggak sempat itu, gimana? Nggak berdosa dia. Kenapa? Dia tidak berpuasa, menanti kesembuhan baru berpuasa nanti. Ternyata Allah ngambil ajalnya, ya nggak berdosa dia. Karena uzurnya belum selesai, Allah udah cabut nyawanya, nggak ada masalah. Ya, jadi nggak harus bayar fidyah. Jadi jangan berpikir bahwa asal sakit bayar fidyahin dong, biar nggak perlu puasa nanti. Enggak, bukan begitu. Sakit kalau ada harapan sembuh, qadha tetap puasa. Karena Allah menginginkan kita puasa, bukan mau fidyah. Fidyah itu bagi yang sama sekali nggak ada harapan qadha puasa. Nah, itu perlu diingat. Fidyah hanya bagi yang tidak mampu, nggak ada kesempatan qadha puasa. Nah, itu dia. Kemudian ini khusus ibu-ibu, banyak yang nanya tentang masalah, Ustadz wanita hamil, wanita menyusui gimana tuh? Ya, wanita hamil dan menyusui. Itu masuk kemana? Apakah masuk sakit itu? Masuk sakit enggak itu? Itu masuk sakit harapan sembuh. Itu sakit harapan sembuh. Ya, digolongkan wanita yang hamil itu adalah dianggap adalah orang yang sakit yang dia itu boleh tidak puasa. Cuma kondisi hamil ada 2 macam. Nah, ini saya detilkan sedikit. Ini ilmu juga ibu-ibu. Tolong dikasih tahu kepada saudara-saudara kita yang nggak datang sedang hamil, ya. Karena yang hamil nggak ada datang nampaknya, ya. Bahwa
kalau ada yang puasa, kalau kondisinya hamil di bulan puasa, kondisinya dua macam nih. Kalau dia puasa memang lemas dia, kondisinya hamilnya belum 4 bulan. Memang kondisi ya tahulah belum 4 bulan kan gimana kondisi macam-macam orang hamil sebelum 4 bulan misalkan, ya. Itu adalah sunnatullah pada wanita-wanita. Nah, kalau dia puasa lemas dia, nggak sanggup, betul. Berarti masalah nggak sanggup puasa pada dirinya, maka dia cukup mengqadha saja puasanya. Qadha puasa nanti setelah selesai masa kehamilannya. Atau yang model nomor 2, dia hamil, tubuhnya sanggup puasa, nggak ada masalah dia dengan puasa. Cuma rekomendasi dokter jangan puasa karena masalah dengan janin. Nah, rekomendasi dokter ini bisa dipercaya. Kondisi perkembangan janin kurang normal, jadi ibu harus makan minum yang cukup, jangan puasa dulu. Ya. Kalau rekomendasi daripada dokter bisa dipercaya ini terhadap janin, kalau si ibu puasa sanggup, nggak ada masalah dia. Ya. Nah, kalau begitu ibu ini boleh tidak puasa, dia tidak puasa bulan Ramadan, ya. Tapi sebabnya bukan gara-gara dia, gara-gara si janin. Ya kan kalau tadi memang dianya nggak lemas itu dianya. Sekarang gara-gara janin nggak puasa dia. Dia nggak puasa maka dia mengqadha puasa ini, tapi bedanya keluarkan satu fidyah. Setiap hari tidak puasa. Gara-gara apa? Nggak puasa gara-gara janin. Nah gitu. Sedangkan dirinya sanggup puasa. Maka kondisinya seperti apa? Dia qadha puasa tersebut setelah selesai hamil dan bayar fidyah. Ini berat kali Ustaz. Udah qadha bayar fidyah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kok gitu Ustaz? Bukan ibu yang bayar. Yang punya anak yang bayar. Ayahnya yang bayar fidyah, ya. Ayahnya bayar fidyah, ibu qadha saja. Ya, ibu qadha saja. Nah, jadi begitu. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau ibu menyusui gimana? Ibu menyusui kasusnya sama seperti ini. Kalau dia sedang menyusui anak perlu disusui, dia lemas. Kalau berpuasa nggak sanggup, maka dia cukup qadha saja puasa itu. Tapi kalau seandainya dia nggak lemas, dia nggak puasa demi karena susu yang full penuh bagi anaknya, kalau puasa nggak ada susu bagi anaknya, maka dia akhirnya nggak puasa gara-gara si anak, demi anak dia cukup susu, maka dia qadha puasa plus fidyah untuk ganti 1 hari puasa 1 fidyah, 30 hari puasa 30 fidyah atau 29 fidyah kalau 29 hari. Nah, ya, itu kasus ibu menyusui dan ibu hamil dengan 2 macam modelnya itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, nanti kalau kurang dipahami nanti boleh ditanyakan. Ya. Itu tentang masalah puasa ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian siapa lagi yang boleh memilih untuk tidak puasa bulan Ramadan? Itu adalah musafir. Musafir. Nah, orang musafir boleh dia tidak berpuasa dengan syarat safarnya itu lebih daripada 82 km, ya. Udah boleh jamak sholat, ya. Kemudian safarnya itu safar yang mubah. Perjalanannya itu, tujuan safarnya itu sesuatu yang boleh ataupun syar'i gitu ya. Boleh ataupun syar'i ya. Safar yang boleh artinya pergi kemana, mau kunjungi anak ada di London contoh, ya boleh aja, ya kan, mengunjungi keluarga, atau mau ya bulan Ramadan orang pergi ke Mekah, ya kita pergilah sesekali ke mana gitu, mau ke Turki gitu ya misalkan, ya jalan-jalan mumpung ada lagi free, lagi sedang nggak masuk kerja mau sekali, itu safar mubah namanya, boleh dia untuk tidak puasa. Tapi syaratnya kalau hari itu tidak puasa karena safarnya itu sudah dimulai sebelum azan subuh. Tapi kalau azan subuh masih di rumah, baru mulai ke airport jam 10, itu hari itu puasa.
Karena dinilai kita puasa bukan pada niat, tapi pada tubuh ini lagi safar atau lagi diam di rumah. Ya, pada saat datangnya wajib puasa, kapan dimulai wajib puasa? Kan waktu mulai azan subuh masuk waktu sholat subuh kan? Kita semua itu wajib puasa kalau kita bukan safar. Kalau lagi di rumah, ibu bukan musafir. Oh, saya punya tiket nih, tiket safar nih. Saya safar, ya ibu bisa beli tiket 2 hari sebelum itu juga nggak ada puasa jadinya. Ya, dia dinilai puasa, seorang itu musafir, jasadnya kalau dicek melalui Google Map dia sedang jalan di tol. Oh itu betul, itu tuh berarti dia betul nggak puasa hari itu. Kenapa? Saya ya Allah musafir. Ini udah azan subuh, saya sedang di jalan, sedang naik tol ini ke bandara. Dia hari itu boleh nggak ada puasa dia. Tapi kalau di rumah masih, azan subuh masih di rumah, nanti baru berangkat jam 8 ke airport misalkan, hari itu puasa dia. Karena apa? Masa waktu masuk wajib puasa, dianya belum musafir, bukan musafir. Statusnya adalah orang tempatan. Begitu. Itu kalau safar. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu, ibu-ibu. Bahkan ini pendapat jumhur para ulama. Jadi kalau nanti bulan Ramadan di airport jumpa orang makan, jangan apa? Pakai jilbab bagus-bagus kok makan, ya. Enggak, itu dia musafir, boleh. Enggak ada masalah dia, ya. Enggak ada masalah. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian saya masuk ke, ini sudah jam 10, kepada Qiyamul Lail dan Al-Qur'an. Ya, ringkasnya saya sampaikan bahwa nanti kita lanjutkan panjang tentang dalam pertanyaan ya. Qiyamul Lail ini adalah menu penting daripada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang salat qiyam bulan Ramadan, artinya bulan Ramadan arti full penuh bulan Ramadan. Ya. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ridho daripada Allah, diampuni dosa-dosanya terdahulu, kata Nabi. Tuh ibu-ibu, siapa yang sholat qiyam bulan Ramadan, berarti 1 bulan Ramadan penuh dengan penuh keimanan dia, memang ini karena panggilan imannya dan pahalanya harap daripada Allah dengan qiyamul lail, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nggak ada tarawih kecuali di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan untuk tidak tarawih, ibu-ibu. Kalau saya datang bulan itu berarti lain cerita. Ibu misalkan datang bulan berapa? 10 hari. Jadinya cuma 20 malam sempat misalkan. Nggak ada masalah, ibu dapat full itu 1 bulan juga. Itu uzur karena bukan itunya. Memang uzur dengan yang dimaafkan dan ya memang sudah aturannya seperti itu. Tapi selain itu bisa sholat, usahakan sholat malam. Yang tidak punya anak di rumah, sholatlah pergi ke masjid. Kalau memang tidak harus menjaga anak di rumah, ya pergi ke masjid sholat. Kalau misalkan ada anak Ustaz nggak ada yang jaga, masih kecil dia ya, masih belum setahun Ustaz, nggak mungkin dibawa ya. Nggak mungkin digendong dibawa, harus jaga di rumah. Ada banyak uzur misalkan seperti itu. Bagaimana? Upayakan bisa dan sempatkan sholat malam, nanti ayahnya yang jagain ya. Saya harus sholat, saya mau sholat, jagain. Upayakan malam untuk sholat malam ibu-ibu. Nah, karena ini nggak ada, ini menu khusus bulan Ramadan. Nah, masalah Ustadz, saya berapa rakaat ya? Saya mau sholat 11 rakaat atau 20. Bukan masalah rakaatnya, tapi siapa yang paling banyak bagus khusyuknya, paling lama mampu sholatnya, itu yang terbaik. Mau panjang berdiri, banyak rukuk sujudnya, terserah. Suka lama berdiri ataupun dia banyak rukuk sujudnya, itu baik. Pokoknya yang paling lama dalam sholat itu yang terbaik. Jadi jangan berlomba-lomba siapa yang lebih cepat. Oh, di sini nih lebih cepat nih. Kalau lebih cepat itu fast food. Ya. Menu fast food itu.
Ya, kalau pokoknya yang paling cepat mana nih? Makanya di masjid-masjid yang paling cepat itu yang paling ramai. Itu macam pergi restoran fast food itu. Kalau menu-menu khusus, kalau makannya kan nggak cepat kita makannya kan. Lantai, lama, itu kan lezat dia kan. Lama kita makan tuh. Tapi kalau yang model pakai plastik sekali telan selesai itu fast food ibu-ibu ya. Saya ibaratkan seperti itu. Karena yang terbaik itu adalah yang paling lama kata para ulama. Udah, yang paling lama bagus khusyuknya lagi. Itu yang terbaik sholat malam. Bukan masalah rakaatnya berapa. Ya, begitu ibu-ibu. Kemudian Al-Quran, menu utama bulan Ramadan ibu-ibu. Nah, persiapkan sedari dini untuk kita membaca Al-Quran bulan Ramadan. Mulai sekarang, mulai kita warming up nih. Mulai pemanasan. Saat ini mulai hari-hari, mulai yang Qurannya kalau mushaf udah disimpan, nggak dilihat-lihat udah setahun, tuh nanti buat turunkan dari raknya itu disapu dulu ya. Sapu dulu, udah bisa disapu terus sekarang, persiapkan ya. Kalau belum ada standingnya, nampaknya perlu standing nih, siapkan standingnya ya. Udah dipersiapkan untuk apa? Nih mau belajar, mau membaca Al-Quran bulan Ramadan. Nah, banyak yang nanya begini, Ustadz, itu nanti bulan Ramadan kita banyak khatam Al-Quran atau banyak tadabburnya sih? Nah, itu sering nanya begitu ya. Banyak khatam atau banyak tadabburnya ya. Saya jawab bahwa para ulama dulu, Imam Syafi'i dan yang lain itu mengajar banyak khatam. Kenapa? Mereka sudah mampu mentadabburi, makin banyak khatam makin banyak tadabburnya. Makin banyak tadabbur. Kenapa? Setiap ayat yang dibaca dipahami. Jadi dengan cepat bisa mengkhatam. Khatamnya itu bersamaan dengan tadabbur. Enggak mungkin Imam Syafi'i baca satu ayat enggak paham ayat itu. Jadi semakin banyak khatamnya, banyak tadabburnya. Tapi kalau kita mengkhatam itu sama sekali enggak tahu apa-apa, cuma selesai saja lafadznya. Makin kejar-kejar tuh, makin banyak dikejar, makin enggak paham terus ya. Ya. Karena kita ini pokoknya nih ketika baca gini, masih 3 lembar lagi rupanya ya. Ya, dikejar apa? Dikejar kapan khatamnya ini, kapan khatamnya ini ya. Yang udah ibu baca itu apa? Wallahu a'lam ya. Pokoknya kita kejar itu dulu. Nah, sebenarnya kedua-duanya, tapi kita nggak punya kemampuan. Nah, itu masalahnya kan. Kita nggak punya kemampuan untuk mentadabburi, memahami maknanya. Ya. Nah, dan ini yang menjadi concern kami juga selama ini bertahun-tahun yang sebelumnya, untuk mengajak bulan Ramadan itu di samping mengejar khatam, yuk belajar tadabbur walaupun satu surat. Ya, beginningnya kita mulai dulu dengan walau satu surat. Ya, nggak mampu tadabbur 30 juz, ya satu surat aja dulu. Surat yang paling panjang Al-Baqarah di awal-awal misalkan. 1 juz kah? Boleh juga ya, ataupun satu surat boleh juga tadabbur. Nah, dan ini ada kawan-kawan di Aceh meminta supaya kami membuat tadabburnya online aja Ustaz. Kalau yang lalu saya buat tadabbur secara majelis, ini buat secara online aja Ustaz, supaya yang lain juga bisa ikut. Nah, ini mungkin nanti boleh saya kasih tahu linknya supaya Zoom, kita buat Zoom ya. Jadi tadabburnya secara online, karena jamaah di Kanada dan di Amerika yang pernah saya kunjungi juga, mereka meminta ada tadabbur online ya. Jadi saya mengajak untuk nanti dalam satu hari 1 jam aja. 1 jam di pagi hari ya. Di pagi hari sekitar jam 7-an ya, jam 7 begitu sampai jam 8 lewat, atau 1 jam setengah itu adalah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Artinya apa? Ambil pelajaran daripada itu dengan rujukan para ulama. Artinya bahwa yang bukan tadabbur pendapat orang yang ngomong, tapi kita rujukannya para ulama yang kita konsepkan. Setiap ayat yang kita baca ada pelajaran kehidupan yang relate dengan kita apa. Itu bedanya tadabbur dengan tafsir. Bukan menafsirkan, tapi tadabbur itu ngambil pelajaran yang relate dalam kehidupan. Itu tadabbur. Ya, beda dengan tafsir. Kalau tafsir jangan sembarangan ya. Tadabbur mengambil pelajaran dalam kehidupan kita dalam hidup ya. Nanti kalau ibu-ibu ingin ikut serta, mudah-mudahan bisa ikut serta dengan jamaah yang di Aceh insyaallah, dan juga yang di Amerika ya. Al-Quran. Nah, setelah itu apalagi menunya ibu-ibu? Ya, sedekah.
Sedekah yang terbaik bulan suci Ramadan, ya, yang sering kita dengarkan daripada Nabi apa? Man fattara shaiman kana lahu ajrahu min ghairi an yankusa min ajri shaimi syai'a, kata Nabi. Siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kenapa Nabi suruh kita banyak bersedekah buka puasa? Pahala Ustadz, oke, betul. Ada hikmah lain lagi apa? Sebenarnya bulan Ramadan itu bulan di mana orang dia untuk beribadah, nggak perlu mikir makan apa. Sehingga kita yang diberikan kelebihan oleh Allah mampu bersedekah, kasih buka puasa kepada orang supaya dia mikir puasa doang, nggak perlu mikir makan dalam bulan Ramadan. Kalau hari-hari gini mungkin dia pergi untuk makan demi makan anak, sahur yang lain nggak ada kan? Ya, bulan Ramadan kamu nggak usah mikir itu. Puasamu kamu jaga. Saya mau makan apa nanti? Puasa, buka puasamu cukup. Sahurmu sudah ada. Itu dia. Jadi kita disuruh untuk banyak bersedekah supaya apa? Orang betul-betul full dia mampu untuk mikir pada puasanya. Sehingga walaupun dia nggak kerja, tidur akhirnya, misalkan ya, dia tidur demi jaga puasanya jangan sampai batal puasanya, gara-gara udah ada sedekah iftar dari kita, alhamdulillah terjaga puasanya dengan baik. Kalau enggak, kerja dia terancam puasanya, ya. Maka Nabi semarakkan, yuk berikan orang untuk bukaan puasa mereka, sehingga mereka nggak perlu mikir yang lain, mikir untuk jaga ibadah puasanya. Bagi mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah, itu alasannya. Makanya bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan full untuk kita ibadah, prioritaskan ibadah. Kalau ada pekerjaan hari ini yang sanggup kerjakan terus biar bulan Ramadan nggak banyak sibuk. Atau ada pekerjaan bulan Ramadan nanti aja setelah bulan Ramadan, dinantikan saja, ya, nantiin aja. Demi apa? Ya bulan Ramadan nggak banyak sibuk dengan yang lain. Saya perlu waktu untuk belajar Al-Quran. Saya perlu persiapkan malam untuk qiyamul lail juga. Itu masuk dalam mindset kita. Itu menu khusus bulan Ramadan. Seperti kita makan juga, udah sampai ke situ ada 5 menu spesial. Jangan satu menu, habis itu nggak sanggup lagi menu yang lain. Kenapa? Udah nggak sanggup lagi. Padahal sudah pesan. Siapkan ini itu, tenaga kita persiapkan. Quran ada, sedekah kita ada, qiyamul lail juga kita ada. Begitu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, betul-betul prioritaskan bulan suci Ramadan itu. Nah, baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, mungkin nanti ada banyak pertanyaan. Kalau tidak nanti kami lanjutkan. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan? Bismillah. Izin Pak Ustadz. Saya mau bertanya hanya 2 ya. Yang pertama, tadi kan untuk safar ya, pada saat mau puasa, itu kan pakai jarak ya, kurang lebih 80 kilometeran. Iya. Saat ini kan semua akses sudah mudah sekali. Iya. Dari sini ke Bogor ke sana juga udah 82 kilometer. Sementara kita kan pada saat safar itu ada rukhsah. Iya. Rukhsah itu kalau tidak diambil kita sombong, gitu kan. Nah itu gimana Ustadz untuk menghadapi dari sisi jarak khusus dalam itu puasa, memasuki, tapi rukhsah itu juga harus kita ambil. Padahal kita juga kuat untuk ke sana karena tidak ada uzur untuk tidak puasa. Pertama, kedua, Rasulullah memperbanyak puasa pada saat bulan Sya'ban. Sementara yang diajarkan oleh Rasulullah itu puasa yang Rasulullah lakukan adalah Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid. Memperbanyak itu sampai sepenuh bulan puasa itu hari apa aja selain puasa Senin, Kamis, dan Ayyamul Bid. Karena sepengetahuan saya Rasulullah melakukan itu sesuai dengan ajaran, kita harus ittiba dengan Rasulullah. Iya. Pertama, terus itu yang kedua. Mungkin itu aja dulu. Ya, Ibu, bagus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kesempatan yang diberikan kepada kami.
Pak Ustadz, banyak nih ibu-ibu ya yang berpendapat kalau udah puasa terawih, udah sholat terawih nggak perlu sholat tahajud lagi Pak Ustadz. Apa itu terawih dimasukkan dengan tahajud Pak Ustadz? Kalau udah sholat terawih? Makasih, assalamualaikum. Oh iya. Sholat tahajud terawih. Ya. Baik, baik. Makasih Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya memiliki 2 pertanyaan juga Ustadz, tapi singkat. Kapan batas kita untuk mengkodok puasa kita yang sebelumnya, sebelum kita menghadapi puasa Ramadan berikutnya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita kan sering banyak di masjid-masjid untuk baca Quran bersama-sama ya Ustadz. Nah itu apakah lebih baik daripada kita baca Quran sendiri di rumah? Atau kalaupun kita menghadiri dan tilawah bersama-sama, apakah kita harus melakukan kembali secara mandiri di rumah gitu Mas? Atau itu sudah, kalau tentunya karena bareng-bareng hatamnya akan lebih cepat daripada sendiri gitu. Apakah itu sudah, oh ya udah 2 kali hatam Quran tapi bersama-sama gitu Ustaz? Apakah lebih baik seperti itu atau 1 kali saja hatam tapi di rumah sendiri gitu Ustaz? Afdolnya seperti apa? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. 3 penanya dulu ya. Baik, bagus tadi penanya yang pertama Ibu menanyakan tentang masalah Ustadz, kan safar kalau dikatakan 82 lebih kilometer itu ya ke Bogor aja, ke sana pergi ke puncak udah 82 Ustadz. Jadi boleh safar dong. Boleh kita tidak puasa. Safar itu adalah boleh memilih puasa atau tidak. Masuk dalam kategori itu kan? Boleh milih puasa atau tidak. Kalau seandainya saya nggak milih dianggap sombong Ustaz. Enggak, dia kembalikan kepada kemampuan. Karena ini kan nantinya kita akan apa? Kita akan qadha. Kalau saya nggak puasa sekarang, saya wajib qadha nanti kan? Artinya bahwa saya ngutang kan? Ya. Beda dengan sholat. Sholat Ibu ya. Sholat itu kita jamak dalam safar. Kalau udah jamak, alhamdulillah nggak perlu lagi nanti. Nah itu kan? Udah jamak sekarang nanti nggak perlu lagi. Kalau puasa nggak puasa sekarang, bayar nanti. Jadi kalau sanggup sekarang, ambil sekarang, bagus. Maka pada saat kita musafir, kalau saya punya kekuatan, sanggup untuk puasa, nggak ngutang puasa nih, udah lakukan terus aja. Nah, jadi nggak dianggap sombong, nggak. Ya, jadi bulan Ramadan safar, pakai mobil, nggak ada masalah, kesehatan oke gitu ya. Udah saya nggak ada ambil rukhsah, nggak ada puasa nih, puasa aja karena safarnya oke gitu. Sudah biasa pergi mau pulang kemana, ke Surabaya misalkan, naik ya dekat lah biar buka puasa di Surabaya nanti sama-sama, biasa saya nggak masalah, nggak oke, nggak ada masalah, nggak dianggap sombong kita, sesuai dengan kemampuan. Karena masalahnya nanti akan ngutang kan. Kalau sholat kan, kalau udah sholat sekarang nggak perlu sholat nanti, ya jadi betul-betul meringankan. Nah itu bedanya ya, sholat dengan puasa Ibu ya, dalam masalah safar. Lalu kemudian itu Nabi banyak puasa bulan Sya'ban, puasa itu gimana Ustadz? Ya. Para sahabat mengatakan bahwa Nabi itu berpuasa bulan Sya'ban banyak. Puasa apaan? Kan ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ya. Lalu apa lagi? Ada puasa Daud, 1 hari selang, ya. Nah sekarang Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa wanita-wanita di Madinah itu bulan Sya'ban itu banyak puasanya. Kok bisa? Karena ramai-ramai mengqadha. Ya. Yang belum selesai qadha sebelumnya, ini bulan Sya'ban ini ibu-ibu semuanya qadha puasa. Secepatnya sebelum datang bulan Ramadan. Ya akan datang 2 hari atau sehari sebelum Ramadan itu sudah berhenti kita mengqadha puasa kita. Boleh jadi sekarang ibu-ibu pada puasa setiap hari nih. Kenapa? Bukan puasa sunnah tapi puasa wajib. Puasa bulan Ramadan yang lalu, yang sudah. Nanti kalau seandainya ada yang di antara kita mengqadha puasa, ya yang qadha puasa juga nggak habis misalkan sampai Ramadan yang akan datang, tiba-tiba datang bulan nih. Padahal masih ada 3 hari lagi nih. Ya. Nah yang 3 hari yang belum selesai, sudah datang bulan Ramadan, ini dipertanyakan.
Kalau seandainya 3 hari ini tidak selesai juga sampai datang bulan Ramadan, karena uzur selama ini nggak sempat puasa, memang uzur, ada alasan yang benar, ada masalah sakit lambung lah apa gitu ya, maka dia nggak masalah, qada aja utang ini setelah Ramadan yang akan datang. Tapi kalau nggak ada uzurnya, hanya karena nanti tiba-tiba pas datang pengajian udah bulan Sya'ban ya, iya, aduh masih ada belum qada puasa. Ternyata baru berapa hari qada Ramadan sudah datang bulan. Akhirnya datang bulan Ramadan nggak sempat, nggak habis hutangnya. Gimana itu? Maka dia kena denda tuh. 1 fidyah setiap hari yang masih belum selesai itu. Karena apa? Udah lewat batas tanpa uzur yang benar. Ya. Nah, itu sedikit saya tambahkan ke dalam masalah qada puasa ini. Sampai di bulan ini setelah terjawab langsung pertanyaan yang itu. Nah, ya. Kemudian melanjut kembali sedikit pertanyaan Ibu tadi bahwa orang di bulan Sya'ban kalau sudah sampai nisfu Sya'ban baru mulai coba puasa, itu dilarang Nabi, enggak boleh lagi. Yang banyak boleh puasa bulan Sya'ban ya orang yang mengqada tadi, memang puasa wajib, atau kalau puasa sunnah, saya udah biasa puasa sunnah Ustaz. Udah biasa, saya lanjutkan puasa bulan Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban juga masih puasa, boleh. Kalau udah adat kebiasaannya demikian. Tapi kalau seandainya dia baru sadar diri setelah nisfu Sya'ban, mau tes puasa sunnah nih Senin Kamis, mau ngetes asam lambungnya kumat enggak nih ya, enggak boleh lagi itu. Dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Kalau sudah setengah Sya'ban terakhir, jangan puasa lagi sampai bulan Ramadan. Enggak dikasih puasa lagi. Kalau sudah nisfu Sya'ban terakhir baru mulai coba-coba puasa sunnah, enggak boleh lagi. Nah, itu catatannya. Kemudian pertanyaan Ibu tadi tentang apa tadi Ibu? Ya, udah salat tarawih enggak boleh tahajud lagi Ustaz ya. Ibu-ibu, salat tarawih itu menu khusus bulan Ramadan. Sedangkan tahajud menu harian itu. Harian, Ibu macam makan apa namanya? Makan pecal apa gitu. Biasa itu ya. Lanjutkan Ibu ya. Lanjutkan. Tahajud itu setelah tidur. Bayangkan setelah solat tarawih Ibu jam 10, jam 11, kemudian Ibu tidur, kemudian bangun sebelum sahur, solat tahajud dulu berapa rakaat dengan witir tambah 3 rakaat, bagus. Itu memang harian itu. Menu harian itu. Yang jangan saya ya tarawihnya nggak ada, itu yang jangan. Ya. Tapi tarawih dengan tahajud itu masuk kelompok solat qiyamul lail namanya, ya, gitu. Kemudian kalau saya ada pertanyaan saat subuh di sini, ya, bapak-bapak ada yang nanya, kalau kami sudah solat tarawih witir Ustaz di tarawih, gimana solat tahajudnya? Kalau nanti ternyata solat tahajud lagi, witir lagi ngulang kemudian, karena witir itu salat penutup, jadi nanti ngulang lagi setelah itu. Kalau ibu yakin akan sholat tahajud, jangan witir dulu lebih baik. Nah, jadi setelah tarawih pulang terus nggak ikut witir. Kenapa? Saya akan sholat tahajud lagi nanti, saya akan lanjutkan dengan itu. Kalau ibu yakin memang bangun untuk sholat witir itu, udah nanti aja witirnya. Lebih baik nanti witirnya. Nah, kemudian ibu tadi tanya tentang baca Quran berjamaah Ustadz atau sendirian bulan Ramadan. Bagus. Nah, kita baca Quran bagusnya berjamaah atau sendirian. Baca Quran, mengkhatam berjamaah atau sendirian. Mana yang kita lebih bersemangat untuk mengkhatam Al-Quran, itu yang terbaik. Kalau mau bersama-sama, nggak ngantuk, lebih semangat, saling ini, saling itu ya. Kalau sendirian tiba-tiba datang notifikasi Shopee, bilang ada, tengoklah, ya. Tengok di situ, kemudian setelah itu baca lagi. Kemudian tiba-tiba tetet lagi, apa lagi? Ada undangan lagi ini ya. Udah akhirnya nggak selesai. Tapi kalau ini udah ditaruh dalam tas, nggak dilihat-lihat, malu dilihat sama ibu-ibu yang lain, baca Quran terus kan, konsen kan, cepat khatamnya. Bagus kalau begitu. Kalau di rumah diganggu sama anak-anak mungkin, nih biar anaknya sama papanya dulu bagi waktu kita. Nah bagus. Yang mana lebih menyemangatkan kita, itu yang lebih baik dan sampai kepada maksud. Nah, begitu ibu-ibu ya.
Atau mungkin bahkan ikut program khusus dah biar ini. Boleh, yang penting maksud kita tercapai. Ya, begitu. Ya, baik, ada yang lain? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, misalkan kita kan sudah melatih Ramadan nih Ustadz, kita udah terbiasa selama sebulan tuh sholat tarawih, sholat malam maksudnya ya, jadi kita tetap lanjutkan, tapi niatnya bukan tarawih, sholat malam gitu, sebelum tidur, 11 rakaat, nanti tahajud sholat lagi, itu boleh kan? Ya, orang sudah biasa sholat tarawih, lalu kemudian setelah sholat tarawih lanjut lagi ada sholat qiyam, tapi sebelum tidur, begitu maksud ibu? Tidur dulu baru kemudian sholat, bagus, itu masuk dalam sholat qiyam, sholat tahajud, ya, sholat witir, sholat tahajud, itu semua qiyamul lail, bagus. Bahkan Nabi mengatakan jangan pernah engkau tinggalkan kebiasaanmu untuk sholat malam. Bulan Ramadan itu adalah bulan latihan untuk kemudian kita mampu upgrade kemampuan sholat kita, udah masuk sholat malam juga. Artinya bahwa kita udah mendapatkan menu spesial itu, saking enaknya, ngerasanya ingin terus dilanjutkan setiap malam. Ada makan itu setiap malam, walaupun porsinya lebih dikit mungkin daripada itu. Ya, begitu. Bagus Ibu, nggak ada masalah. Ya, bahkan disuruh oleh Nabi. Nah, silakan yang lain. Ada lagi Ibu-ibu? Ustadz izin Ustadz, tadi agak kurang jelas buat saya. Mengenai tadi sholat sunnah di bulan Sya'ban tadi Ustadz. Ini kan tanggal 12 Februari, 13 Februari, tanggal 14 Februari itu adalah jatuhnya tanggal 13, 14, 15 Sya'ban. Itu kan biasa kita sholat ayamul bid. Puasa Saya, yeah. Maaf, puasa ayamul bid. Yeah. Berarti kan 13, 14, 15 Sya'ban. Nah setelah itu apakah masih bisa puasa sunnah Senin Kamisnya lagi Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Bagus ya. Ada yang lain? Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon maaf yang untuk itikaf memang belum dibahas ya. Tapi pertanyaan saya, apa ada yang pendapat bahwa kalau wanita itu sebetulnya baiknya atau cukup iktikaf di rumah saja, atau ada yang bilang lebih afdol seperti juga laki-laki ke masjid? Baik. Ya, makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang mana nih? Ustadz. Oh ya. Oh gitu ya, duluan Ibu itu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Pak Ustadz kemukakan kalau misalnya telat bangunnya sudah tidak bisa. Tapi kalau misalnya benar-benar mungkin kita lelah atau habis jaga keluarga sakit atau gimana, jadi sehingga baru tidur telat dan badan lelah benar-benar kelewatan gitu. Tapi tahu bahwa besok tuh puasa harus sahur, itu tahu sadar gitu, udah mungkin malamnya udah ada berniat tapi kebablasan bangun mungkin sudah subuh atau jam 5 atau kelewat lah begitu. Itu gimana? Apa itu batal juga? Iya. Makasih Ustaz penjelasannya, mohon penjelasannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, tadi Ibu bertanya tentang Ustadz, ini kan sudah pertengahan Sya'ban, sebentar lagi sudah nih ayamul bid ya. Ya, ayamul bid sebentar lagi. Boleh enggak saya puasa ayamul bid ini? 13, 13, 14, 15. Boleh enggak? Boleh. Ini kan belum setengah yang kedua ya, puasa. Terus setelah setengah yang kedua nanti saya coba baru mulai puasa Senin Kamis, jangan. Tapi kalau udah mulai Senin Kamis memang dari awal bulan, Senin Kamis plus ayamul bid, habis Senin Kamis, oke, Ibu melanjutkan yang sudah. Yang jangan baru mulai Senin Kamis setelah 15 Sya'ban. Nah baru mulai, itu jangan. Nabi larang itu sampai bulan Ramadan udah persiapan bulan Ramadan. Tidak lagi mengambil puasa sunnah, memulai puasa sunnah setengah itu maksudnya. Oke? Nah itu dia maksudnya. Kemudian yang kedua tadi dari Ibu ya tentang masalah itikaf bagi wanita Ustadz.
Bagusnya itikaf di rumah atau itikaf di masjid. Yang namanya itikaf itu di masjid. Ya, tidak ada itikaf di rumah, itikaf di masjid. Nah, boleh Ustaz wanita itikaf di masjid? Boleh. Kalau seandainya ada tempat tersedia dan aman bagi dia daripada fitnah, tinggal beritikaf di masjid, boleh. Bagus bulan Ramadan memperbanyak itikaf di masjid. Dan saya merasa bahwa zaman ini godaan di rumah lebih besar daripada, walaupun udah masuk juga ke masjid selama ini kan, gara-gara kadang ya. Nah, tapi di masjid itu meminimalisir terhadap berbagai macam godaan lain dalam kita fokus ibadah pada Allah, fokus baca Quran, fokus yang lain-lain lah. Maka kalau tidak ada halangan dia di rumahnya untuk bisa pergi ke masjid, bagus bulan Ramadan wanita dia ada space-nya, waktunya, masanya dia berlama-lama di masjid. Bagus itu ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena itikaf hanya berlaku di masjid saja. Apalagi kadang kita ya ada masa sendiri ya, ada waktu nggak bisa sholat ya nggak bisa lagi ke masjid sudah. Ya waktu sholat masih bisa, ya ada waktu sisihkan kita berada di masjid. Baik itu. Ya kalau sudah selesai pekerjaan rumah dan yang lain nggak ada uzurnya. Terus kami yang ada uzur di rumah Ustaz nggak bisa pergi, gimana? Pastikan ayahnya pergi ke masjid. Kau gantikan aku ke masjid. Jangan pula kemana-mana ya. Dapat kita pahala suami kita. Dia enteng pergi ke masjid gara-gara kita udah amankan dari rumah. Ya, kita dapat double pahala itikaf dia. Ya, begitu ibu-ibu ya. Kemudian itu Ustadz, kalau misalkan kita capek, kebablasan malam jaga saudara yang sakit, ibu yang sakit gitu. Tapi kita tahu besok ada puasa Ramadan, jaganya sudah terlambat ya. Pertanyaannya, ada niat nggak saat tahu itu? Ya kan? Banyak orang yang tahu besok Ramadan tapi ada niat puasa nggak? Ya. Kalau kita memasang niat puasa saat kita sadar itu, ya bangun kapanpun nggak ada masalah tuh. Nggak ada masalah. Nggak makan sahur pun nggak ada masalah, karena sahur itu bukan rukun puasa. Rukun puasa niat ya. Ibu jangan pikir bahwa kalau nggak sahur nggak ada puasa. Ibu kenapa nggak puasa? Terlambat sahur, nggak makan sahur. Nggak boleh, dosa itu. Ya, dosa itu. Karena sahur itu bukanlah rukun puasa. Itu makna kita belajar rukun puasa gitu. Niatnya ada, udah wajib puasa walau nggak sahur. Ya, walau nggak sahur. Sahur itu untuk memperkuat puasa kita. Yang penting niat ada. Kalau nggak ada niat, ini baru dianggap tidak ada puasa. Nah, jadi kalau ibu terbangun kita jam 7, jam 6 misalkan ya, nggak terpasang niat di malam hari, maka dianggap hari itu dia tidak ada puasa. Karena niatnya terlambat terpasang. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dengan pembuktian pendalilan yang kami sampaikan tadi. Ya, maka saling mengingatkan, saling menjaga ya. Untuk setiap waktu yang panjang malam itu pasangkan niat puasa kita esok hari. Jelas Ibu? Ya? Ya, untuk yang lain juga. Ada yang lain? Ya, Ibu. Pertanyaan yang saya awal itu saya mau bertanya mengenai puasa apa di Sya'ban itu yang selain yang Senin Kamis dan ini. Tapi Ustaz kan menyampaikan ada puasa-puasa kodok yang sebelum-sebelumnya. Dan kami juga tidak ada kodok lagi gitu ya, karena memang ada waktunya. Saya pengen penasaran ingin melakukan puasa, misalkan puasa Daud itu, maka Rasulullah juga apakah melakukan juga gitu. Ada sahabat, Pak Ustaz, saya mau Rasulullah saya ingin puasa Daud. Ya udah nggak apa-apa. Cuman Rasulullah mengiyakan saja. Tapi Rasulullah apakah melakukan juga puasa Daud? Itu aja. Yeah. Pertama, terus kedua yang terhadap ummahat kita Siti Aisyah menyatakan bahwa dia puasanya mengqadha itu di bulan Sya'ban. Apakah Siti Aisyah juga melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid gitu ya? Karena Senin Kamis dan Ayyamul Bid itu kan sunnah, sementara sholat qadha itu harus didahulukan. Kenapa dia melakukannya? Beliau itu melakukannya di Sya'ban. Nah itu saya pengen dapat tausiah seperti apa sih yang dilakukan Siti Aisyah sampai melakukan itu nggak sempat mengqadha Ramadan.
apakah sehari-harinya ittiba juga seperti Rasulullah lakukan Senin Kamis Ayyamul Bid itu mungkin apakah menemani Rasulullah berdakwah sehingga dia tidak bisa melakukan puasa-puasa qadha itu sampai di Syaban. Iya, baik Ibu. Nah, Ibu ingin mendetilkan masalah yang ditanyakan tadi, bagus, ingin lebih paham tentang masalah banyak puasa bulan Ramadan bulan Syaban itu apa? Kita tahu puasa yang paling banyak yang direkomendasikan Nabi apa itu? Adalah puasa Daud, sebagaimana disampaikan kepada Abdullah bin Amru ya, bahwa puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Itu paling banyak puasa. Maka kalau orang yang sudah biasa puasa bulan Ramadan, bulan selain sudah biasa puasa bulan sunnah, puasa sunnah, maka pada saat bulan Sya'ban dia menggabungkan banyak puasa di situ. Dia gabungkan puasa Daud, puasa yang itu paket bulanan, atau gabung lagi paket puasa Senin Kamis, gabung lagi paket puasa Ayyamul Bid. Itu udah full digabung itu. Udah menjadikan puasa banyak puasa Ibu di situ. Nah, terus tadi Ustadz bilang bahwa Sayyidah Aisyah bilang puasa qadanya itu di bulan Sya'ban. Kenapa enggak didahulukan dulu dari puasa sunnah yang lain? Sayyidah Aisyah mengabarkan wanita-wanita Madinah, saya sampaikan tadi. Wanita-wanita Madinah itu banyak puasa bulan Sya'ban qadha puasa. Terus para sahabiat kok yang wajib dilakukan sekarang, terus yang sunnahnya dulu didahulukan. Yang namanya sunnah kan nggak semua melakukan. Kita jangan pikir bahwa semua sahabiat itu melakukan puasa Senin Kamis Ayyamul Bid setiap hari. Enggak. Tapi tetap jadi sahabiat juga, iya. Kan beda-beda kondisi, keadaan. Yang mengambil puasa Senin Kamis, ya dia ambil puasa Senin Kamis. Tapi kalau seandainya misalkan dia puasa sunnah dulu misalkan, di qadha nanti, boleh juga, tidak ada masalah. Ya, selama panjang umur kan, panjang umur. Kemudian kalau seandainya dia tidak berpuasa sunnah sebelumnya, hanya mengqadha saja, sah juga, tidak ada masalah. Itulah dia dikatakan puasa sunnah itu puasa kita boleh memilih. Dan setiap orang diberikan kelebihan oleh Allah. Ada yang mengandalkan puasa dalam ibadah sunnahnya, ada yang ngandalin sedekah dalam ibadah sunnahnya, ada yang ngandalin sholat sunnahnya panjang di malam hari. Nah, macam-macam ya. Kalau kita punya kelebihan dalam masalah puasa, bagus, perbanyak puasa sunnah, dahulukan puasa yang wajib dulu sebelum puasa sunnah, atau digabungkan sekalian. Ya, itu boleh ya, seperti sittah 6 hari bulan Syawal, itu langsung kita mengqadha puasa bulan Ramadan, boleh sekalian ya. Puasa qadha bulan Syawal plus niat sekaligus puasa sunnah, boleh dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon ini Ustadz, bagaimana untuk puasa Sya'ban, batasnya sampai tanggal berapa, atau buat nisfu Sya'ban amalan-amalan apa yang bisa kita terapkan, baik itu di rumah, kalau nggak bisa ke masjid, kira-kira apa aja gitu Ustadz. Baik. Mungkin itu aja Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nisfu Sya'ban nanti gimana Ustaz? Ya, kita dapatkan hadis Nabi. Pertama keterangannya Nabi banyak puasa tuh, oke? Banyak puasa di bulan Sya'ban, oke? Bagi yang sudah biasa berpuasa, perbanyak puasa seperti kata Ibu tadi. Bulan Sya'ban bagus, gabungkan semua puasa sunnah itu. Kita punya kemampuan untuk itu, enggak masalah. Terus itu puasa, itu sunnahnya, amalan sunnahnya. Ketika nisfu Sya'ban itu kan kita pada saat itu sedang Ayyamul Bid, ya. Jadi ambil puasa. Kalau memang saya enggak ada puasa Senin Kamis Ustaz, tapi saya mau puasa dong nantinya, udah ambil paket puasa 3 hari dalam 1 bulan. Apa itu? Paket puasa 13, 14, 15. 15 itu kan nisfu Sya'ban ya. Nah, nisfu Sya'ban. Jadi ambil paket puasa 3 hari itu, sehingga nisfu Sya'ban kita juga berpuasa.
Malamnya itu Ustaz gimana? Nah, kita kan puasa ini siang nih. Malamnya gimana? Ya. Secara umum kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkat amalan. Nah, kalau ada para ulama yang mengatakan nisfu Sya'ban itu memang punya kelebihan khusus, maka perbanyaklah baca Quran, berzikir di malam itu. Kalau enggak biasa tahajud malam, ya tahajud malam di malam itu, ya. Silakan. Kalau di masjid enggak ada program khusus, kita memprogramkan sendiri, enggak mesti harus pergi ke masjid. Di rumah, salat tahajud boleh di rumah, zikir baca Quran boleh di rumah, istighfar boleh di rumah. Kita perpanjang malam itu dengan amalan taat kita. Ini enggak sanggup 1 bulan begini, ya paling kurang malam inilah, ya. Dengan amalan-amalan yang disunnahkan Nabi boleh dikerjakan di malam hari, sehingga malam itu ada amalan khusus kita yang enggak biasa kita lakukan. Silakan dihidupkan di malam itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau banyak gangguan di sana, baru mungkin ada amalan, mungkin ada ajakan program di masjid biar enggak terganggu di rumah. Kalau di rumah ngantuk dan tidur, kalau di masjid bisa ada orang yang membantu bersama-sama, itu bagus. Ya, kalau mampu sendiri, silahkan sendiri ibu-ibu. Nah, karena amalan itu yang dicatat yang pentingnya. Ya, paham ibu ya? Halo, oke? Ya. Ya. Ada yang lain sebelum kita tutup, ibu-ibu? Ada yang lain ibu-ibu? Ya. Ya. Baik, jadi Ustadz kita kan pada malam nisfu Sya'ban kalau di Indonesia dihidupkan, nggak ada masalah, benar, silakan dihidupkan. Tapi kalau dikatakan bahwa itu ada anggaran dasarnya, pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini yang sudah teratur begitu, itu bukanlah sunnah Nabi dari sisi bahwa begitulah amalan nisfu Sya'ban. Kalau bukan itu nggak diterima, enggak begitu ibu. Itu hanya ibaratkan kita di sekolah ada silabus. Ini masuk sekolah ini belajar apa nih? Nggak tahu belajar apa. Oh, ini silabusnya. Ibu pergi ke sekolah sana, silabusnya lain pula lagi. Tapi semuanya belajar. Ya, kita hidupkan sunnah Nabi. Ya, jadi pergi ke masjid, ayo ke sini, banyak baca Quran. Oke? Banyak baca Qurannya. Baca Quran yang semua bisa apa? Yasin. Karena apa? Yang lainnya nggak bisa baca. Ya. Nah, makanya banyak Quran-Quran kayak apa di masjid-masjid yang ada mushafnya bukan mushaf tapi Yasin yang ada. Karena apa? Ya udah biasa cuma bisa baca Yasin aja. Ya udah perbanyak baca Yasin, maksudnya perbanyak baca Quran. Tapi bukan bermakna bahwa hanya Yasin nih amalannya. Ah itu bukan seperti itu. Nah, artinya itu apa yang mudah untuk baca Qurannya. Kalau saya mau setengah khatam nih 15 juz malam itu, bagus. Saya enggak baca Yasin, tapi dari maghrib nih sampai 15 juz sampai malam nih. Nah, bagus. Ya. Begitu. Mana? Ya, belakang silakan. Itu dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz izin bertanya, kalau di bulan Ramadan itu biasanya di 10 hari terakhir kan masjid menyelenggarakan program itikaf. Ya. Biasanya kan ritmenya adalah tarawih, usai langsung diteruskan di masjid, kemudian nanti sekitar jam 2 malam ada qiyamul lail, langsung sahur bersama, seperti itulah kurang lebih. Iya. Nah, tapi terkadang ada kendala ini terutama saya gitu ya Pak Ustadz. Jadi setelah tarawih itu kalau langsung dibablas di masjid, kemudian ikut qiyamul lail itu terkadang pada saat qiyamul lail tuh ngantuk luar biasa gitu Pak Ustadz. Jadi saya suka bukan mengakali ya, mengantisipasi dengan setelah tarawih pulang dulu ke rumah sejenak, mungkin beristirahat sekitar 2-3 jam, tapi istirahat yang betul-betul, kemudian menjelang jam 1:30 baru kembali ke masjid. Itu apakah bisa dihitung sebagai amalan itikaf atau tidak gitu? Iya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu tadi apa? Mau ditanyain lagi ya?
Ya, ya. Ya. Ya, baik. Baik, saya jawab pertanyaan Ibu tadi bahwa tentang masalah iktikaf, Ustaz. Kalau habis sholat tarawih langsung di sini ya sampai sholat tahajud lagi itu ngantuk kali nanti jadinya, nggak sanggup gitu. Tapi kalau habis sholat tarawih pulang dulu tidur 2 jam 3 jam balik lagi untuk sholat tahajud di sini, boleh nggak Ustaz? Boleh. Iktikaf ya, apalagi kita di masjid mungkin nggak bisa tidur ya, kita untuk nggak tidur pun nggak mungkin. Supaya sanggup tahajud lagi nanti pulang ke rumah dulu baru balik lagi. Boleh. Kita diukur kepada berapa masa lama kita di masjid. Karena ada namanya itikaf full, ada itikaf yang tidak penuh dia. Ada itikaf 1 malam saja, ada itikaf malam dan juga siang, ada itikaf bagian daripada malam. Ya, maka ibu mungkin hanya itikaf bagian daripada malam, tapi ambil 1/3 malam yang terakhir, yang bestnya lah. Ambil yang bestnya. Ya. Dia sudah mempersiapkan diri, bagus, persiapkan diri. Saya masing-masing kan punya kekuatan sendiri-sendiri ya, nggak sama orang lain. Maka sesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Ada orang yang sanggup jaga malam, nggak ada masalah dia. Paginya dia tidur misalkan, nggak ada masalah. Kita nggak sanggup ya. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai sholat tahajud, sholat tapi nggak tahu dia sholat atau lagi mimpi gitu ya. Pokoknya itikaf lah gitu. Ya kualitas sholatnya nggak baik, nggak benar, salah juga. Ya. Begitu ya, sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Kemudian sampai batas kita puasa sunnah bulan Ramadan itu kapan? Bulan Sya'ban. Bagi mereka yang udah biasa puasa sunnah bulan Sya'ban, berpuasalah sampai 2 hari sebelum daripada bulan Ramadan. Begitu kata Nabi ya, sampai 2 hari terakhir ya, 2 hari terakhir atau sehari terakhir sebelum bulan Ramadan. Nah gitu. Kalau orang Aceh sana sampai hari megang katanya. Kami di Aceh itu ada sehari sebelum bulan Ramadan itu kita megang namanya. Megang itu orang beli daging dan makan daging. Sehari sebelum Lebaran itu dagingnya murah, orang beli daging rame-rame dan makan daging hari itu. Di stok daging demi untuk bulan Ramadan. Jadi kami itu sampai megang lah bahasanya. Hari megang di Aceh namanya. Sampai di situ kita berhenti ya, karena lusa persiapan masuk Ramadan. Nah. Oke ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatian ya. Gimana? Sudah nggak ada lagi ya ibu-ibu? Ya. Sudah. Oke. Alhamdulillah Ustadz udah nggak ada pertanyaan. Jazakallahu khairan Ustadz ilmunya. Baik Ustadz, sebelum ditutup kajian ini kami meminta doa untuk kelancaran menyambut bulan Ramadan nanti. Amin, amin. Semoga semua jamaah semua diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih ibu-ibu atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah kita jumpa lain waktu dan kesempatan. Nanti informasi tadabbur Al-Quran mungkin nanti akan kami sampaikan melalui grup, atau saya suruh sampaikan nanti kepada salah seorang daripada panitia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.